Bab 24. Berani memukul wanitaku Colden Ye. Claire Sen yang berdiri di samping Colden Ye dengan patuh sejak tadi, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memprotes dengan keras. Suara tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Semua orang tidak menyangka bahwa Claire Sen yang menyedihkan dan bahkan tidak akan membalas saat dicaci maki, akan benar-benar berubah untuk melindungi Colden Ye. Mengapa kamu mengatakan orang lain seperti itu? Sejak terakhir kali Tuan Besar Ye memanggilnya untuk berbicara di ruang belajar, Claire Sen mengetahui bahwa keluarga ini tidak tulus kepada Colden Ye, ditambah Colden Ye tidak benar-benar membiarkannya membunuh anak di dalam perutnya, jadi sikap Claire Sen terhadapnya berubah. Dia tahu perasaan rendah diri itu. Seorang pria yang duduk di kursi roda sepanjang tahun, ini awalnya adalah trauma di hatinya, tapi disebut-sebut cacat oleh orang lain. Seberapa sakit hati Colden Ye? Claire Sen, mengapa aku tidak bisa mengatakannya? Aku hanya dengan baik hati membujuknya untuk mundur. Tahukah kamu berapa harga gaun yang kamu rusak? Kamu tidak mampu membayarnya, apakah kamu masih ingin orang cacat itu membayarnya? Nadine Si menghela nafas setelah mengatakan ini, seperti sangat tertekan. Sebenarnya, karena kamu telah merawat James Lin selama bertahun-tahun, jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan membiarkan James Lin membantumu. Claire Sen marah hingga tubuhnya menggigil. Jangan marah padaku, 300.000 RMB saja, selama aku bersedia untuk memintanya. James Lin masih bersedia untuk memberiku. Selama bertahun-tahun, dia selalu memanjakanku, tidak bisa dibandingkan denganmu. Seorang selingkuhan, meskipun dia telah dinikahi dengan sah sekarang, tapi biarkan dia pamer di depannya. Claire Sen masih sangat marah, dia ingin mengangkat tangan untuk menamparkan wajahnya. Ah! Tetapi sebelum Claire Sen menyentuhnya, Nadine Si berseru dan jatuh ke belakang, berseru, aku sangat baik hati membantumu, kamu masih memukuli orang, kenapa ada orang seperti ini, suamiku. James Lin buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Nadine Si meraih lengan James Lin dan berkata dengan terengah-engah, suamiku, dia memukuliku, orang ini sungguh tidak tahu diri, kamu cepatlah dan beri dia pelajaran untukku. James Lin, sedikit malu, bagaimanapun juga, mata yang tajam dapat melihat tangan Claire Sen belum menyentuh Nadine Si. Jika dia pergi untuk memberi pelajaran pada Claire Sen kali ini, itu bukan. Suamiku, perutku sakit, kamu cepat beri dia pelajaran untukku. James Lin sedikit tidak berdaya dan berbisik, Nadine baik, dia tidak memukulmu, ayo pergi dulu, jangan mencari masalah. Mendengar kata-kata ini, mata Nadine Si tiba-tiba merah. James Lin, apakah kamu melihatnya? Kemudian cinta lama bersemi kembali, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Dia membuli aku dan bayi kita. Tidak ada cara lain. James Lin mengerucutkan bibirnya, lalu berjalan menuju Claire Sen. Berdiri di tempat, Claire Sen memperhatikan dia berjalan di depannya dengan tatapan tajam, dengan ekspresi samar di matanya. Claire, maafkan aku. Claire Sen tersenyum pahit, jadi, kamu ingin membalasku untuk dia? Aku benar-benar minta maaf, tapi aku harus membalaskannya demi Nadine. Berbicara sampai ini, James Lin perlahan mengangkat tangannya. Claire Sen menggigit bibir bawahnya, air mata sudah mengalir di mata. Sebenarnya di mana tidak baiknya aku, selama 2 tahun, kamu memperlakukanku seperti ini. Mata James Lin berkedip tak tertahankan ketika dia melihat air matanya, tetapi wanita di belakangnya dengan genit mendesak. James Lin mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Air mata di mata Claire Sen berhenti, dia menatap tamparan di wajah dengan tidak percaya dan menutup matanya dengan putus asa. Air mata jatuh dari sudut matanya. Mengira wajah Claire Sen akan membengkak dengan tamparan James Lin, tetapi setelah Claire Sen menutup matanya, rasa sakit tidak terasa. Ingin memukul wanitaku Colden Ye, pernahkah kau bertanya padaku? Claire Sen membuka matanya dengan cepat. Entah sejak kapan,
Golden Ye benar-benar datang ke sisinya dan mengangkat tangannya untuk menghadang pergelangan tangan James Lin. Biasanya melihatnya duduk, jadi Claire Sen tidak tahu tinggi badannya, tetapi sekarang dia mengangkat tangannya untuk menghentikan James Lin. Claire Sen menyadari bahwa Golden Ye sangat tinggi, meskipun dia duduk di kursi roda, tetapi berdiri di depan James Lin, auranya tidak lemah sedikit pun. Malah, lebih kuat dari James Lin. Golden Ye. Apa aku salah dengar? Anak kedua dari keluarga Ye. Apakah itu CEO Ye Corp? Ya Tuhan. Aku sudah lama mendengar bahwa tuan muda kedua dari keluarga Ye duduk di kursi roda. Ya Tuhan, mengapa kita tidak menduganya tadi? Aura pria ini begitu kuat, mungkin hanya Golden Ye yang memilikinya. Dia sangat tampan, aku tadi ingin bertanya siapa pria ini, tetapi tidak menyangka itu CEO Ye dari Ye Corp. Jadi siapa wanita yang dia bantu ini? Aku tidak tahu, tidak pernah melihat. Tapi melihatnya begitu protektif, itu pasti sangat orang penting, bukan? Argumen orang lain tidak terlewatkan satu kata pun dan masuk di telinga Claire Sen. Ketika dia mendengar kalimat terakhir, hati Claire Sen sepertinya dipukul keras oleh beberapa benda berat. James Lin menatap Golden Ye dengan tatapan kosong, jelas tidak bereaksi. Arthur Xiao melangkah maju tepat waktu, melepaskan tangan James Lin, dan mencibir, "Tuan muda Ye, kami tidak mampu membayar gaun 300.000 RMB. Jangankan 300.000 RMB, bahkan 30 juta RMB, 300 juta RMB, Ye Corp tidak akan menganggapnya serius." James Lin mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Nadine Si buru-buru melangkah maju untuk membantu. "Suamiku, apa kamu baik-baik saja? Apa ada yang terluka?" "Aku baik-baik saja." James Lin sangat terkejut dengan mata gelap Golden Ye yang mata suram, sehingga dia tidak kembali ke akal sehatnya sampai Nadine Si berbicara di sebelahnya. Melihat ekspresi wajahnya yang tidak bagus, Nadine Si melangkah maju dan berdebat dengan Arthur Xiao, "Siapa kamu? Kamu berani melakukan sesuatu pada suamiku, kamu percaya atau tidak aku akan memanggil polisi." Arthur Xiao awalnya ingin berdebat dengannya, bagaimanapun, di matanya, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, tapi ketika dia melihatnya datang dengan perut buncitnya, Arthur Xiao masih ragu-ragu. Satu hal yang baik dengan ibu hamil. Jika dia bertengkar denganmu, kamu tidak dapat melakukan apapun padanya. Sebaliknya, jika ada yang terjadi dengan dia dan anaknya, itu semua akan menjadi kesalahanmu pada saat itu. Arthur Xiao mundur 2 langkah. Nadine Si tersenyum penuh kemenangan, melihat ke arah Golden Ye, lalu menatap Claire Sen, dengan mengejek berkata, "Claire Sen, di mana kamu menemukan aktor lumpuh itu? Duduk di kursi roda berpura-pura sebagai CEO. Bahkan jika kamu mencari aktor untuk mendukungmu, carilah yang lebih bisa diandalkan, oke? Aku tahu James Lin meninggalkanmu, kamu marah, tetapi seleramu juga jangan begitu rendah, oke? Seorang CEO, bukankah itu kalian yang mengarangnya? Tujuannya adalah untuk tidak ingin membayar uang." Berbicara sampai sini, Nadine Si memandangi petugas yang tercengang di samping, "Kamu masih tidak buru-buru datang ke sini? Gaun ini 300.000 RMB, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka mampu membelinya? Kamu cepat dan suruh mereka untuk membayar, aku harus melihat apakah mereka benar-benar mampu atau hanya omong kosong saja." Setelah peringatan Nadine Si, petugas wanita itu bereaksi dan melangkah maju. "Aku benar-benar minta maaf, gaun ini sangat mahal. Jika Anda mampu membayarnya, tolong bayar padaku secepatnya." Bibir Claire Sen bergerak, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Golden Ye duduk di sana dengan wajah dingin dan tidak membuat gerakan apapun. Arthur Xiao secara alami tidak bergerak karena tuannya juga tidak bergerak. Sungguh konyol, bukankah tidak bisa membayarnya? Masih berpura-pura menjadi CEO. Bersambung.